Saya akan mulai dengan memaparkan bahwa kita sekarang 226 juta lebih, kurang lebih pengguna internet aktif di tanah air. Artinya 80,66% populasi. Angka ini besar, tapi memang masih ada 50 juta warga yang sama sekali belum tersentuh oleh akses internet. Dan mereka juga bagian yang tidak boleh kita lupakan. Dari statistik tadi juga kita mencatat 65 juta anak usia 0 sampai 14 tahun atau hampir seperempat dari populasi, itu juga 70%-nya sudah aktif berinternet. Namun 80% orang tua tidak mengetahui aktivitas digital dari anak-anak mereka. Ini yang menjadi tantangan. Karena ketika dunia sudah mulai mengarah kepada literasi yang baik, yang artinya anak di bawah usia tertentu harus didampingi, maka angka 80% orang tua yang tidak mengetahui ini menjadi PR bagi kita bersama untuk dijawab. Dan salah satunya jawabannya ada pada giat-giat literasi yang masif. Kembali ke angka 229 juta, rasanya pemerintah manapun tidak akan mampu melakukannya sendiri. Indonesia salah satu negara dengan pengguna internet tidak hanya terbesar di dunia, tapi paling aktif di dunia. Ditandai dengan rata-rata penggunaan internet 8 jam 40 menit per hari oleh warga negara Indonesia, menurut survei. Dan ini tentu sekali lagi artinya kita perlu literasi yang masif dan tentu cepat, karena teknologi seolah tidak menunggu waktu. Saya koreksi, teknologi tidak menunggu waktu, bukan seolah lagi. Ketika kita sedang mempersiapkan diri untuk literasi, tantangan berikutnya datang, yaitu kecerdasan artifisial. Yang memang jauh lebih gegap gempita dalam kecepatannya. Saya suka sharing bahwa orang seperti saya, seperti Pak Budiman, pernah merasakan menggunakan pager, dan mungkin sebagian besar dari teman-teman di sini, di mana untuk kita memberikan pesan kepada kawan kita harus bicara dulu dengan orang ketiga, dan pesannya nggak boleh panjang, karena dia harus mentranslate dalam bentuk teks yang sangat pendek. Kemudian si operator itu mengirimkan lagi. Jadi ibaratnya saya dengan Pak Andi mau janjian makan siang, itu dari pagi. Kita janjian, siang belum tentu ketemu juga, karena tergantung operatornya, kadang-kadang lama juga. Nah, kita merasakan rentang itu kemudian masuk ke SMS yang sangat hitam putih, belum lintas operator, kalau teman-teman ingat. Kemudian tidak lama akhirnya karena tuntutan dan memang teknologi, ya lintas batas, apalagi lintas operator. Dan akhirnya operator kemudian membuka. Jadi mungkin anak-anak muda di sini nggak membayangkan bahwa dulu kalau sahabat Anda punya operator yang berbeda, Anda nggak bisa SMS-an dengan sahabat Anda. Itu kita merasakan fase itu, kemudian ada fase mulai ada gambar yang bisa dikirim, masih hitam putih, mohon maaf grafik, kemudian gambar, kemudian video yang muternya lama, sampai sekarang kita bisa melakukan video call, Zoom secara live. Kurang dari waktu 15 tahun. Nah, kecepatan kecerdasan artifisial, angka statistiknya saya nggak punya Bapak Ibu, tapi saya menduga, didukung oleh literatur yang saya baca, akan jauh melebihi kecepatan yang kita lihat tadi. Mungkin terkesan menakutkan, tapi di saat yang bersamaan sebagai manusia yang tadi kita mulai dengan harus banyak membaca tanda-tanda zaman, menjadi kewajiban kita khususnya pemerintah dan juga media massa untuk langsung melihat apa yang bisa kita lakukan, bagaimana kita bisa mengambil yang terbaik dari teknologi yang akan berjalan begitu cepat. Beberapa hari lalu dunia dikagetkan dengan seorang menteri yang adalah kecerdasan artifisial. Menteri tersebut ditugaskan hal yang memang sangat strategis, yaitu menyisir dan melakukan program-program ataupun lelang-lelang dari program-program besar di pemerintahan Albania. Itu sudah di depan mata, sudah terjadi. Meskipun dari sisi ethical
dari sisi hukum masih menjadi perdebatan, tapi itu sungguh-sungguh sudah di depan mata. Satu lagi kekhasan teknologi ini adalah dia tidak menunggu dan tidak ada pemerintah di dunia yang bisa memastikan, memutuskan sendiri laju kecepatan dari internet itu hadir di negaranya. Karena akan sangat tergantung dengan negara di sebelahnya, akan sangat tergantung dengan negara teman-temannya, dan sebagainya. Jadi sekali lagi tidak ada satupun pemerintah yang bisa menentukan sendiri di kecepatan mana ia ingin membatasi sebuah karya teknologi masuk. Saya bicara negara pada umumnya, saya tidak tahu kalau negara yang terisolir seperti apa memungkinkan atau tidak. Tapi dugaan saya juga mungkin tidak bisa. Nah, sekali lagi dengan kecepatan ini, kita berharap Kompas.com terus mampu membaca tanda-tanda itu. Karena kadang teman-teman media jauh lebih cepat daripada pemerintah membacanya, dan itu sah-sah saja, Pak Andi. Kita perlu saling melengkapi, kita perlu saling mengingatkan, dan kita perlu kolaborasi terutama di literasi.